Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, dan sampai pada waktunya nanti kita akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sejenak menyerahkan ibadah ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, kembali kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, Engkau menghimpunkan kami kembali untuk beribadah raya pada hari Minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap berkemurahan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sampai pun kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi dalam ibadah ini, dan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji-Mu, membesarkan nama-Mu, Engkau pun hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian dalam buku Psalo nomor 67, Ciptakan Kasih-Mu. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku, jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Ku tak sembuhkan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela kurbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku
kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Puji Tuhan, kita akan lakukan satu pujian lagi dalam buku NR untuk kita masuk dalam firman Tuhan, tak terukur kasih-Mu. Jadi Natal ini juga merupakan suatu wujud kasihnya Allah kepada manusia, sehingga Dia mengirimkan putra yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, saudaraku, untuk dia mendapatkan kehidupan yang kekal. NR 252, tak terukur kasih-Mu. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, jika kami ingat betapa besar kasih setia-Mu kepada kami, kasih-Mu yang begitu melimpah Tuhan, yang sudah kami terima dan kami rasakan, maka sepatutnya kami boleh membalas kebaikan-Mu, kasih-Mu ini Tuhan, lewat ibadah-ibadah, lewat penyerahan hidup kami, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk bisa membalas kebaikan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, waktu-waktu di hari-hari ini Tuhan, khususnya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, dan di hari-hari ini kami sama-sama gereja-Mu
sedang memperingati tentang kelahiranmu. Namun demikian engkau saat ini sudah di surga dan akan datang yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, engkau mempersiapkan kehidupan kami. Lewat kami mengenang, mengingat betapa kasih-Mu yang begitu melimpah kepada kami. Biarlah kami lewat ibadah ini boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, yang di hari-hari ini sedang mempersiapkan bahkan sudah melaksanakan perayaan Natal, menyongsong Natal tanggal 25 yang akan datang. Biar Tuhan engkau menolong para hamba-hamba-Mu, dimanapun hamba-hamba-Mu bertugas dalam tugas penggembalaan dan pelayanan Tuhan, engkau memberkati, sertakan pembukaan firman urapan yang sama, engkau juga nyatakan seperti di tempat ini Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan pertolongan dan jamahan daripada firman-Mu sekaligus firman Allah ini boleh menjadi jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat dimanapun berada di rumah-rumah. Biar engkau juga hadir, engkau juga memberkati, menyertai, dan juga Tuhan dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik, dengan tenang, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan kembali selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan di hari-hari ini. Dan sekarang kita sudah masuk tanggal 20, saudaraku, tanggal 20, dan berarti juga Natal tinggal 5 hari lagi, tanggal 25, saudaraku. Hari-hari ini gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan sedang mempersiapkan perayaan Natal, bahkan ada yang sudah merayakan Natal. Dan sekalian, cuma bedanya Natal kali ini ya tidak seperti Natal-Natal yang lalu, yang ditandai dengan kemeriahan, persekutuan di mana-mana. Namun demikian bukan berarti kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain, tapi lewat ibadah-ibadah semacam ini, ya khusus dalam perayaan Natal, kita bisa melihat lewat live streaming atau sidang tunda seperti kita di tempat ini, saudaraku, untuk kita bisa selalu merayakan Natal. Dan itu sebabnya kemarin saya mengatakan bahwa Natal itu bukan hanya kita peringati tanggal 25 Desember, saudaraku. Memang itulah tanggal yang diberikan pemerintah untuk kita semua, atas kesepakatan kita semua, untuk orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember. Namun demikian, kalau kita melihat, bisa melihat bahwa sesungguhnya Natal itu harus terjadi setiap saat, setiap waktu, jika benih ilahi itu, firman Allah itu ada dalam hati kita, selalu lahir dalam hati kita, memperbaharui hati kita, maka sungguh-sungguh kita pun juga sesungguhnya setiap waktu, setiap hari, bahkan kita terus akan merayakan Natal. Natal ini adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada manusia, saudaraku. Sehingga Allah itu mengutus putranya yang tunggal, yang untuk datang ke bumi ini. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya Allah itu bisa serawung dengan manusia, sehingga kita bisa dekat, saudaraku, bisa berdialog, bisa berbincang, saudaraku, sehingga sungguh-sungguh akan membuat kita merasakan bahagia dengan hadirnya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah hadir dalam wujud manusia, saudaraku, yang dikandung oleh Ibu Maria, saudara sekalian. Namun demikian, Yesus yang sudah lahir ini, saudaraku, tapi dia juga sudah mati untuk menebus dosa kesalahan umat manusia, saudaraku. Namun demikian dia juga sudah bangkit dalam 3 hari. Ya, setelah kematiannya itu dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kehidupan kita. Kematiannya, dia lahir ya untuk
menyelamatkan umatnya, saudaraku. Ya, dia mati untuk menebus dosa manusia, dan dia bangkit, saudaraku, untuk pembenaran kita, saudaraku. Dan dia naik ke surga. Sekarang dia naik di surga, dan sekarang dia di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar yang agung, yang selalu berdoa syafaat untuk keselamatan dari umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada dia. Dari atas selalu melihat matanya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepada dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu sebabnya sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah melewatkan kita. Itu sebabnya kalau setiap Natal kita hanya berhenti dalam peringatan Natal ini, saudaraku, maka seterusnya kita akan terus yang kita lihat Yesus itu hanya sebagai bayi. Yang kita lihat Yesus hanya selalu setiap tahun kembali sebagai bayi. Dan itu sebabnya Yesus sudah lahir, sudah mati, bangkit, dan dia naik ke surga sebagai imam besar agung yang berdoa syafaat senantiasa kepada kita untuk keselamatan kita, supaya kita betul-betul kita terlindungi, ya, kita terjaga, ya, dan kita aman dalam genggaman tangan Tuhan sampai sewaktu-waktu dia akan datang kembali yang kedua kali, saudaraku. Dia akan datang yang kedua kali, ya, untuk menjemput gerejanya, menjemput mempelainya, menjemput anak-anak Tuhan atau kehidupan-kehidupan yang percaya kepada dia. Di hari-hari ini, ya, benar kita sedang memperingati, mengenang bagaimana kasih yang sempurna itu dinyatakan. Dalam Injil Matius kita sudah belajar kemarin-kemarin, saudaraku, bagaimana dia tampil sebagai raja, saudaraku, dia tampil sebagai raja, ya, berkuasa. Raja itu berkuasa, dan raja yang lahir ini raja yang menang, dan dalam tanda kemenangan, saudaraku, musuh yang sudah dibinasakan adalah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh maut atau kematian, untuk supaya setiap kehidupan kita yang percaya kepada dia, kita bukan lagi menjadi kehidupan yang dikalahkan oleh dosa, tapi kita juga boleh mengalami kemenangan dan kemenangan, sebab dia sudah menang atas kematian, atas maut itu, untuk dia bisa memberikan kehidupan kepada kita semua. Ini, saudara, dari Injil Matius ini menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja yang berkuasa. Berkuasa apa? Untuk melepaskan dosa, cengkeraman dosa, ikatan dosa. Yang lalu saya menyebutkan Musa dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel, saudaraku, dari kungkungan, dari perbudakan tanah Mesir, saudaraku. Dan Yesus ini lahir, saudaraku. Dia punya tugas yang berat. Dia lahir sebagai seorang raja, putra mahkota, dan menjadi raja, saudaraku, untuk melepaskan dosa dari umatnya. Tapi satu lagi, anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 itu juga akan lahir, saudaraku, nanti untuk melepaskan gereja sempurna itu dari cengkeraman, ya, dari antikris itu. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, biar kita tidak berhenti dalam kita memperingati akan kelahirannya. Benar, itu kita harus ingat betapa kasihnya Tuhan yang begitu sempurna. Tapi yang harus kita ingat, betapa Tuhan juga sedang mempersiapkan kita di hari-hari ini, justru untuk kedatangannya yang pertama. Kedatangannya dia yang pertama sebagai bayi, sebagai juru selamat, saudaraku. Tapi yang kedua kalinya dia akan datang untuk menjemput, untuk menyempurnakan kehidupan atau gereja Tuhan yang telah dia sucikan. Ya, di hari-hari ini, saudaraku, kita penting untuk supaya kita benar-benar kita masuk dalam penyucian Tuhan. Kehidupan kita selalu rindu untuk disucikan oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah kita
yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita tekuni lewat 3 macam ibadah yang kita tekuni, kita disucikan senantiasa dari hari ke hari, saudaraku. Dan firman Allah itu untuk mengajar kepada kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Bahkan firman juga mendidik kita untuk supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah, dan saat hari ini suatu kita akan memeriksa dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, saudaraku. Ya, kita nanti akan membaca pasal yang pertama. Injil Yohanes ini menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Ya, anak Allah itu sebabnya, saudara sekalian, dalam Injil Yohanes ini tidak dimulai dengan silsilah, tapi dimulai dari penampilan dari pribadi Allah dalam firman-Nya. Ayat yang pertama itu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama lebih dulu. Ya, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini dasar, saudara. Dimulai dari firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu disebutkan adalah pribadi Allah sendiri. Nah, itu sebab dalam cerita tentang Natal ini, saudaraku, tidak diwujudkan sebagai anak, sebagai bayi. Tidak diwujudkan Yesus sebagai seorang bayi, tidak. Tapi dia tampil sebagai firman Allah yang datang. Pribadi Allah dalam firman-Nya yang datang. Ya, datang ke dunia ini. Dia tampil sebagai terang. Terang firman Allah itu, ya, ditampilkan dalam cerita dalam Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes ini, khususnya ayat-ayat pertama dan seterusnya itu, saudara. Ya, kita akan baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ya. Terang yang sesungguhnya. Jadi kalimat ini perlu kita cermati, saudara. Terang yang sesungguhnya. Kalau kalimatnya ada kalimat terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Terang yang palsu. Ya, terang yang palsu. Tapi ayat ini memberikan penegasan kepada terang yang sesungguhnya. Ya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, coba kita kembali ayat yang ketiga atau ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Dia ada hidup. Nah, kita lihat di dalam firman itu, saudaraku. Ya. Nanti Dia akan menampilkan pribadinya. Terang firman Allah itu akan dinyatakan. Ya. Dan Dia itu, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita kembali kepada ayat 9, dia katakan, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kenapa? Demikian, sebab dunia ini ditandai dengan kegelapan. Ya, dunia atau bumi yang gelap ini, yang dibutuhkan hanya satu, yaitu terang. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Injil Yohanes ini, terang yang datang ini, saudaraku, merupakan satu wujud nyata
daripada pribadi Yesus sendiri. Nanti dalam wujudnya itu, wujud nyatanya itu, saudaraku, juga dijelaskan dalam Injil, dijelaskan ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Sudah menjadi manusia, dan dijelaskan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Itu sebabnya Injil Yohanes ini tidak diceritakan tentang kelahiran dari Tuhan Yesus. Sebab wujud daripada firman itu adalah terang. Terang yang sudah datang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kata setiap orang ini ada semua. Ya, semua sedang membutuhkan terang itu. Dan dia sudah datang di dalam dunia ini untuk menerangi dunia. Tadi saya mengatakan kenapa? Sebab dunia atau bumi ini dalam kegelapan yang sangat gelap di hari-hari ini. Dalam kegelapan itu, saudaraku, yang dibutuhkan hanya satu, yaitu terang. Itu sebab dalam kitab Kejadian, saudaraku, ketika Allah menciptakan bumi, saudaraku, ya dikatakan pada Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum ada bentuk. Nanti jika Tuhan izinkan kita akan jelaskan ini. Dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh melayang-layang. Belum ada tempat kediaman untuk roh itu berdiam. Roh melayang-layang. Tapi yang kita bahas adalah bumi ini belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Dan itu sebabnya ayat yang ketiga dia sebutkan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Allah itu, firman Allah itu, ya pribadi Allah, wujud firman itu, dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku, maka Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah terang dunia. Nah ini, saudaraku, terang dunia. Dia tampil sebagai terang dunia. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ya kita bisa membaca mendengar terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, ini yang kita terima. Natal dalam Injil Yohanes ini adalah penampilan terang yang sedang datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Tujuan terang itu, saudaraku, adalah untuk supaya bisa menguasai kegelapan. Coba ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan itu sebabnya kenapa? Ya saya harus mengatakan bahwa dunia ini, bumi ini membutuhkan terang. Ya, dunia ini membutuhkan terang. Kalau dunia ini tidak ada terang, maka akan banyak terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa yang membuat manusia itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, tetapi ayat yang kelima tadi, ya jika terang itu datang, maka gelap itu tidak menguasainya. Maka kalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi. Kegelapan ini yang kita hadapi. Dunia yang ditandai dengan kegelapan ini, yang di hari-hari ini sedang terjadi. Kegelapan yang bisa dalam bentuk apapun juga. Dan sekarang yang kita hadapi, masalah pandemi corona ini, saudaraku.
Ini bagikan kegelapan yang gelap, yang membuat manusia bisa berputus asa, kecewa, dan tinggalkan Tuhan. Saudara sekalian, ini kegelapan. Ditambah lagi kegelapan ini juga bisa tentang dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan, kedurhakaan. Ya. Ini kegelapan ini yang sedang diperhadapkan kepada dunia, kepada kita. Ya. Kepada kita. Dunia yang gelap ini membutuhkan terang. Kemarin saya mengatakan bahwa bagi kehidupan yang gelap dan kegelapan, saudaraku, ya katakanlah bagi seorang buta, saudaraku, apalagi ya dia buta sejak lahir, saudaraku, begitu dia menghirup udara dunia ini, dia sudah buta, saudaraku. Sementara orang-orang lain, saudara lain, semua dia bisa melihat. Matanya bisa melihat apapun juga, melihat keindahan dunia ini, saudaraku. Tapi bagi seorang buta, dia tidak akan bisa merasakan terang itu. Ya, ini kita lihat. Orang yang buta ini dia tidak akan bisa, tidak akan merasakan bagaimana terang itu. Yang dia rasakan adalah buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu sebabnya ketika Tuhan ya berbicara kepada Bartimius dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ini kita akan melihat lebih dulu Injil Markus pasal yang ke-10, apa yang Tuhan katakan kepada Bartimius yang buta ini. Markus pasal yang ke-10. Ya, saya akan tunjukkan. Ya, sekilas aja kita baca, saudaraku. Pertanyaan Tuhan kepada Bartimius ini. Ya. Nanti kita bahas sendiri, ini kita baca aja ayat yang penting untuk supaya kita ketahui, saudaraku. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-51. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-51. Tuhan Yesus berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini kata-kata Tuhan, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan kepada orang yang buta, orang yang dalam kegelapan. Kenapa? Sebab Bartimius ini adalah kehidupan yang sangat-sangat membutuhkan itu. Itu sebabnya ayat-ayat sebelumnya, ya ayat yang ke-47 dia katakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Ini yang dia butuhkan. Untuk Tuhan itu, seruan dia itu, untuk memohon belas kasihan. Ya, buta ini, tadi saya gambarkan juga, ya diakibatkan oleh perbuatan dosa, oleh karena kejahatan. Buta ini juga buta rohani. Beribadah tapi kita nggak mengerti firman Tuhan. Beribadah tapi tidak mengerti makna dari ibadah itu. Buta. Nah, orang yang semacam ini, dia datang kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa? Dia begitu ngototnya, begitu butuhnya. Sebab yang dia inginkan, dia tidak mau hidup dalam kebutaan. Dia tidak mau hidup dalam kegelapan itu. Dia berseru, bermohon kepada Tuhan. Sebab dia yakin dan percaya Yesus anak Daud itu kehidupannya, pribadi yang penuh kuasa. Yang mampu untuk bisa menolong dia. Itu sebabnya dia tidak ngereken orang mau ngomong apa yang penting, aku butuh waras, butuh sembuh, butuh melihat. Ya, sekalipun ada orang yang menegurnya, ya itu tidak mempengaruhi dia untuk niatnya itu,
untuk supaya dia mendapatkan pertolongan. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tidak membiarkan kehidupan terus dalam kebutaan. Dia sudah datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menerangi dunia ini. Untuk menerangi dunia ini. Saudara sekalian, itu sebabnya dia juga melakukan ini kepada Bartimeus ini. Ia memanggil engkau, kuatkan hatimu. Berilah, ia memanggil engkau. Dan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, dia katakan ia memanggil, itu artinya Yesus itu menaruh belas kasihan. Tergerak, tersentuh hatinya. Ini Tuhan kita. Tuhan yang kita punya. Tuhan yang kita yakini. Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia datang bukan hanya dengan kebenaran. Andai kata dia cuma datang dengan kebenaran, kita semua sudah terhukum. Sebab tidak ada satupun kehidupan kita yang benar di hadapannya. Tapi dia datang juga dengan belas kasihan. Belas kasihan sekarang tertuju kepada Bartimeus. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Jubah yang lama itu. Jubah itu pakaian kehidupan, dia tanggalkan. Ya, kita lihat. Datang kepada Tuhan dengan menanggalkan jubah yang lama, kehidupan lama, cara hidup yang lama, perilaku yang lama, tabiat yang lama, dia tanggalkan itu. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini suatu usaha, upaya dari kehidupan-kehidupan yang merindukan untuk bisa mendapatkan terang. Saudara sekalian, siapa Bartimeus ini? Bartimeus ini gambaran kehidupan kita, khususnya dari bangsa kafir ini. Saudara sekalian, kehidupan kita. Itu sebabnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dia memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, Tuhan mengingatkan betapa pentingnya. Tuhan memberikan perhatian kepada Bartimeus ini. Ya, dia berniat memang ingin melihat, tidak tetap dalam kegelapan. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Diulangi ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jadi Tuhan ini dia. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan yang Tuhan ucapkan itu betul-betul menyentuh. Setiap Tuhan itu berkata-kata, bukan hanya kepada Bartimeus itu. Dan Tuhan menyatakan, apa? Ya, yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Bartimeus dia mempunyai jawaban yang tepat. Kadang kita dalam suatu masalah persoalan suatu, yang kita cari itu lain. Tapi ketika Tuhan mengatakan, apa yang ingin aku perbuat bagimu, ini membutuhkan suatu kejujuran kita. Yang sedang kita butuhkan itu apa? Yang sedang kita perlukan itu apa? Tuhan tuh tahu, Bapa itu melihat apa yang sedang kita butuhkan, kita perlukan di hari-hari ini. Pertanyaan ini juga berlaku untuk Bartimeus. Apa yang ingin aku perbuat bagimu?
Ya, di hari-hari ini banyak kesulitan-kesulitan, saudaraku. Banyak masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Bukan hanya dampak dari pandemi corona yang sedang terjadi, saudaraku. Maka mengakibatkan PHK yang luar biasa. Kerja, tapi dikurangi hari kerjanya. Otomatis juga pemasukan juga akan semakin berkurang. Kebutuhan terus. Saudara sekalian, ini luar biasa, berdampak luar biasa. Belum lagi ditambah dengan masalah-masalah yang lain. Mungkin kita mengalami suatu pemutusan hubungan kerja atau apa yang berdampak kita tidak bekerja sementara kita perlu penghidupan. Ini dampaknya luar biasa. Tetapi Tuhan hadir. Apa yang ingin aku perbuat bagimu? Ini perlu kejujuran kita, kesungguhan kita. Apa sih sebetulnya yang kita butuhkan? Ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak usah berdusta di hadapan Tuhan. Kenapa? Bapakmu tahu apa yang sedang engkau berbuat. Katakan itu. Yang sedang kita butuhkan. Bapak tahu. Dan Bartimius ini memberi jawaban yang tepat. Iya. Ayat selanjutnya, jawab orang buta itu, jawab Bartimius itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini jawaban yang tepat. Kebutuhan yang tepat. Kebutuhan yang tepat dijawab oleh Tuhan. Kebutuhan orang yang buta, kebutuhan kehidupan yang ada, dunia yang gelap ini hanya satu saja. Kebutuhan Bartimius hanya satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Hanya satu yang dibutuhkan. Dia tidak butuh mobil. Ya. Dia di saat itu tidak butuh uang yang banyak, harta yang banyak. Tidak. Sama sekali tidak. Bartimius dia mengatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kebutuhan pokok dari orang buta itu. Kebutuhan pokok dari dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Untuk supaya dia bisa mendapatkan terang. Sinar terang. Supaya aku bisa melihat. Untuk supaya bisa melihat terang firman Allah itu. Terang pribadi Tuhan. Dan firman-Nya itu. Ini kerinduan Bartimius. Dan biar ini juga menjadi kerinduan hati kita. Jangan yang lain. Kenapa? Kita mengalami kesulitan-kesulitan, kejatuhan-kejatuhan, kita gagal-gagal dan gagal, saudaraku. Karena yang kita pohonkan itu, yang kita minta itu aneh-aneh, saudaraku. Ingin cepat kaya lah, ingin menjadi inilah, menjadi itu. Semua itu ada saatnya Tuhan. Bukan Tuhan itu tidak tahu, dia tahu. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudaraku, saya sangat mengalami dalam hal ini, saudaraku. Kalau sudah waktunya Tuhan, itu nggak bisa dipenggak, nggak bisa ditahan. Kalau Tuhan sudah izinkan sesuatu, nah itulah sudah waktunya Tuhan. Tapi seringkali kita kurang sabar. Dan itu sebabnya di saat kita mengalami kegagalan, biar kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita sesungguhnya, sekalipun beribadah kita masih tetap saja dalam hidup dalam kegelapan. Ayo, kita butuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kegelapan yang sedang terjadi ini, saudaraku, ya, ini kegelapan juga berbicara tentang kedurhakaan manusia. Dan itu terjadi. Tadi dalam Injil Yohanes dia sebutkan, saudaraku, bahwa dalam Injil Yohanes pasal yang pertama tadi, saudaraku, dia sebutkan bahwa ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia jelaskan, sedang datang dalam dunia.
Berarti dunia dalam kegelapan. Makanya kegelapan ini juga berbicara tentang bukannya dosa kejahatan, tapi juga kedurhakaan. Kedurhakaan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia. Ini yang terjadi. Sekalipun mungkin kita, mungkin kita mengatakan kita orang beribadah, tetapi kita gelap dalam kegelapan. Jangan ini sampai terjadi. Jangan ini sampai terjadi pada kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi ini sudah terjadi. Kita beribadah, tetapi kita tidak merasakan terang dari firman Tuhan itu. Karena hati kita. Coba kita baca. Kita baca, nanti kita kembali kepada Injil Yohanes ini. Saya teringat dalam suratan Roma, bagaimana perilaku yang menyebutkan diri sebagai orang-orang yang beribadah ini. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-21. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Berbunyi demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, perhatikan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Coba ini ayat ini, saudaraku, bagian ini kita renungkan. Saya sebagai hamba Tuhan yang tugasnya menyampaikan firman Allah. Jangan-jangan tujuan pelayanan bukan untuk memuliakan Dia, hanya untuk mencari sesuatu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Coba, bagaimana? Ada rasa ucapan syukur enggak kepada Dia? Senantiasa. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, mengucaplah syukur dalam segala hal. Itulah yang terbaik. Tapi seringkali yang kita lakukan, kalau kita mengucap syukur ketika kita menerima berkat yang banyak, dapat rezeki yang banyak, bersyukur, terus bersyukur. Tapi bagaimana ketika kita diizinkan Tuhan, kita belum berhasil? Kita diizinkan Tuhan untuk kita mengalami kegagalan oleh karena ada suatu hal yang Tuhan ingin selesaikan dari kita. Tuhan tuntut untuk kita. Untuk supaya perilaku hidup dalam kegelapan itu disingkirkan. Saudara sekalian. Saya lanjutkan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara sekalian. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau ada kegelapan, kita tidak bisa melihat. Melihat sesama pun nggak bisa, apalagi melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat perbuatan kebajikan. Kita tidak bisa mengasihi, saudaraku. Inilah yang terjadi, saudaraku. Jangan mengatakan kita orang beribadah, tapi ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beribadah ternyata mereka tidak memuliakan Dia. Dan tidak mengucap syukur kepadanya atas apa yang Tuhan berkatkan, izinkan kepada kita. Tapi justru sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Tidak merasakan terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke dunia ini. Yang harusnya ini kita manfaatkan untuk supaya semua kita merasakan terang yang ajaib itu. Tadi saya mengatakan kegelapan adalah kedurhakaan. Kalau kedurhakaan ini semakin meningkat,
Kedurhakaan manusia ini semakin meningkat, saudara. Makin bertambah-tambah, saudara. Ya, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Ini gawatnya, bahayanya. Kegelapan itu, kedurhakaan semakin memuncak, saudara. Maka kasih manusia itu akan menjadi dingin. Kalau kasih itu menjadi dingin, bagaimana kita bisa mengasihi? Apalagi mengasihi Tuhan terutama. Mengasihi sesama. Kasih menjadi dingin, akibatnya maka kebencian itu akan semakin merajalela. Membenci Tuhan, membenci sesama. Orang menyakiti sesamanya. Ini yang terjadi. Ya, sekarang saya akan kembali dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita tidak berhenti pada ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang melalui setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tapi kita lihat, ketika dia datang ke dalam dunia, ya, ke dalam dunia, apa respon dari kehidupan yang tinggal dalam dunia ini? Ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Firman dan wujud terang ini ada kuasa untuk menjadikan dunia ini, menciptakan dunia. Bukan hanya itu, ayat yang lain, bukan hanya dunia yang diciptakan, surga pun diciptakan. Saudara sekalian, firman dan sekarang sedang datang. Terang yang ada wujud dan kita bisa lihat dari firman Allah itu, pribadi Allah itu sedang datang. Dan dia juga menunjukkan kekuasaan firman itu menjadikan dunia ini, dunia dan dunia dijadikan olehnya. Perhatikan lagunya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba, dunia dijadikan oleh firman, dijadikan oleh terang firman Allah itu. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ini sama dengan kacang lupa lanjaran, kacang lupa kulitnya. Coba andai kata kita anak lupa kepada orang tua itu bagaimana? Dilahirkan oleh ibu, dipiara oleh keluarga, orang tua, ibu bapak, ya. Lalu dia katakan, dia tidak mau kenal. Tidak mau mengenal. Ada cerita, legenda. Siapa itu? Malin Kundang. Waktu dia miskin dengan ibunya, dengan keluarganya, itu cerita mana itu? Di Sumatera atau dari mana? Tapi ketika dia merantau, dia menjadi kaya, menjadi kaya raya. Dia tidak mau mengenal. Tidak mengenal ibunya yang melahirkan itu. Ya. Ini firman Tuhan. Itu dunia ada begitu. Ternyata juga ada dia disebutkan ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak kenal, tidak mau mengenalnya. Siapa mereka? Kehidupan yang tidak mau percaya. Itu sebabnya kepada kita berterima kasih kepada Tuhan. Biar kita memuliakan dia, bersyukur kepadanya. Kenapa? Tadi saya sebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Tapi sebutkan ayat. Dunia tidak mengenal
Dia tampil sebagai wujud daripada firman, terang firman Allah itu. Dan terang firman Allah itu menciptakan dunia ini, tapi dunia tidak mengenalnya. Lanjut ayat 11, perhatikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, dunia tidak mau kenal. Lalu dia datang milik ke milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat selanjutnya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Dia ditolak. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Kepunyaannya. Siapa kepunyaannya? Kemarin saya sebutkan. Itulah Israel. Dia menolak. Dia bukan hanya menolak, tapi dia menghina, meludahinya, menyiksanya, dan menggantungnya di kayu salib. Dia tolak. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Dia menolak. Nah, sekarang ayat 12 ini menentukan kehidupan kita dari bangsa kafir. Kalau umat kepunyaan dia menolak dia, maka Tuhan membuka kesempatan yang luar biasa. Tidak lagi fokus kepada umat kepunyaannya. Sebab dia ditolak, bahkan disalib. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, semua orang. Jadi semua orang bukan hanya orang Israel. Kita juga orang, bukan orang-orangan. Kita harus orang, bukan orang-orangan. Kalau milik kepunyaannya dia menolak, maka sekarang Tuhan berbicara. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, kita masuk. Kita orang. Kita sekarang kita ini sudah menerima dia. Buktinya kita beribadah, ya. Tetapi semua orang yang menerima sekarang kita ada di dalamnya, diberinya kuasa. Ya. Kita dari bangsa kafir mendapatkan kesempatan untuk menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak. Ini suatu pengangkatan yang sangat tinggi. Anaknya Pak RT aja jadi anaknya Pak RT, kita bangga. Anaknya Pak Lurah apalagi. Anaknya Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden apalagi. Bagaimana kita nggak bangga? Tapi kita diangkat bukan saja sebagai anak presiden, tapi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Ya, supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini syaratnya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dengan nama Yesus, satu-satunya nama di bawah kolong langit dan di atas bumi. Petrus dia menyampaikan berita Injil ini. Tidak ada nama lain. Luar biasa. Diberikan kuasa menjadi anak-anak. Pengangkatan yang begitu dahsyat kepada kita, yang luar biasa kepada kita. Dan itu sebabnya biar kita manfaatkan pengangkatan yang begitu hebat ini. Sementara umat kepunyaannya, umat miliknya menolak. Dan kita sekarang dari bangsa kafir yang bukan siapa-siapa. Yang tidak dikasihi. Yang jauh dari Tuhan. Tidak ada perjanjian apa-apa buat kita. Tapi oleh karena percaya,
maka kita akan mengalami satu pengangkatan yang begitu dahsyat. Sebagai anak-anak diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Abraham. Tuhan bisa menjadikan batu-batu menjadi anak Abraham untuk menjadi kehidupan yang dapat janji Allah. Janji berkat. Apalagi kita disebutkan anak-anak Allah. Tidak menjadi sia-sia ibadah kita. Begitu hebatnya kepada kita. Ya, kembali. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Dalam Injil Yohanes pasal 8. Dia menyatakan, akulah terang dunia. Setelah dia menerangi kehidupan yang dalam kegelapan. Siapa dia? Perempuan yang tertangkap berbuat zina. Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dia tidak menghukum dia. Tapi Tuhan pesannya, pulang ke rumahmu dan jangan berbuat dosa. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Ya. Jadi terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Dan Yesus pasal 8 ayat 12 yang mengatakan, akulah terang dunia. Saudara sekalian. Nah, bagi kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, yang juga kita mendapatkan satu sebutan, kamu ada terang dunia. Khususnya kita dari bangsa kafir, tadi sebutkan, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang saya ingin tunjuk adalah prosesnya. Proses kehidupan kita ini untuk kita mendapatkan terang, menerima terang ini. Ya. Kalau kepada miliknya, dia datang, dia ditolak. Dia datang ke dunia, dunia tidak mengenalnya. Maka bagi kita yang percaya akan namanya, kita akan disebutkan sebagai anak-anak Allah. Sama dengan anak-anak terang. Anak-anak. Kenapa? Sebab Allah itu terang. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kalau nggak bisa selesai hari ini, nanti di PA. Ya, masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah lewatnya. Kita tunjukkan. Kita sebutkan anak-anak Allah atau sama dengan anak-anak terang. Kenapa? Sebab Allah itu terang. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, Allah itu terang. Saudara sekalian, begitu luar biasa. Nah, saya ingin tunjukkan prosesnya bagi kita untuk bisa mendapatkan terang sampai nanti kita bisa disebutkan kamu terang dunia. Sampai nanti bisa memuncak dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Seorang wanita yang berpakaian berselubungkan matahari, beralaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang ini. Prosesnya buat kita, khususnya di bangsa kafir ini. Karena sekarang kita akan masuk dalam proses untuk menjadi terang. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Terang yang datang itu, ya, terang yang datang itu sungguh-sungguh nyata. Ya, sungguh-sungguh nyata, luar biasa. Ya, sedang datang ke dalam dunia. Dan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, pasal yang ke-8, kalau sudah membaca perikopnya, saudaraku, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini cerita tentang perempuan yang berzina, yang tertangkap basah berbuat zina. Jelas di dalam kegelapan, tapi dia mendapatkan terang yang ajaib itu. Dia mendapatkan belas kasihan Tuhan, dan dia ditolong oleh Tuhan. Jangan engkau pulang dan jangan berbuat lagi. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Sekarang baru ayat yang ke-12, ya perikop berikutnya,
Ya, perikop yang kedua dari ayat 12 ini dalam Injil Yohanes pasal 8 ini, dia sebutkan ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya, tadi saya mengatakan, tapi Tuhan juga mengatakan, kamu terang dunia. Tadi saya juga mengatakan, Wahyu pasal 12, wanita yang berselubukan berpakaian matahari, beralaskan dan bermahkotakan 12 bintang ini. Gereja sempurna ini ditandai terang, kamu terang dunia. Sama itu. Maka kepada kita, ketika Tuhan menunjukkan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Perhatikan selanjutnya. Barang siapa mengikut aku, atau yang mengikut terang, kalau kehidupan itu mau mengikut terang, tadi berarti dia menanggalkan jubahnya. Ya, saudara sekalian, barang siapa mengikut aku atau mengikut terang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Kita tanggalkan jubah itu. Kehidupan lama itu. Ya, kegelapan itu harus kita tinggalkan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita sudah mengikut terang, menjadi orang Kristen, katakanlah begitu, sudah beribadah, sudah melayani Tuhan, jangan kita tetap dalam kegelapan. Ya, kegelapan bisa tidak jujur, tidak benar, ya, banyak hal, kegelapan itu. Kalau kita memang mengikut terang, mengikut aku yang terang dunia, jangan berjalan dalam kegelapan lagi. Ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini bukti praktek bahwa kita mengikut terang. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sama dengan kalau benih ilahi itu ada dalam hati kita, kita tidak dapat berbuat dosa. Sama di sini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang menjadi sebab kita mengatakan hidup dalam terang, tapi kita tetap hidup dalam cara hidup lama. Tidak jujur, tidak benar. Tipu sana, tipu sini, tipu-tipu. Ini cara-cara kehidupan kegelapan. Tapi firman Tuhan itu tegas mengatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu bukti. Biar ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Ayo, kegelapan apa yang menghalangi kita, yang menjadi sebab untuk kita tidak bisa mengikut terang? Kalau ada tuduhan, hati nurani kita tertuduh oleh karena sesuatu hal, ayo kita selesaikan kepada Tuhan, kepada sesama. Ayo kita sampaikan, kita nyatakan kepada Tuhan. Ya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Kalau dia sudah tidak berjalan dalam kegelapan, maka terang Allah itu, terang firman, terang Kristus itu akan selalu bersinar dalam hatinya. Melainkan ia akan mempunyai terang. Terang yang dia terima oleh karena dia mengikut terang dan sudah meninggalkan kegelapan. Ya, ayolah. Ya, ayo kita koreksi. Kita sama-sama mengkoreksi diri. Tidak usah kita menghakimi satu dengan yang lain. Ya, di kemurahan Tuhan. Dia datang ke dunia, dunia tidak mau mengenal.
Terang itu datang kepada miliknya menolak. Tapi kita bangsa kafir, yang disebutkan barang siapa saja yang percaya, kita akan disebutkan anak-anak Allah atau anak-anak terang. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan dalam ibadah-ibadah berikutnya. Ayat terakhir dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ini baru prosesnya, saudara. Nanti jika Tuhan jadi di PA, saya akan menjelaskan prakteknya, prosesnya. Ini kita baca. Efesus pasal yang kelima. Ya, ayat yang ke-8 dan ke-9 untuk kali ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada sidang jemaat Efesus ini, saudara, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu itu siapa? Ya kita, saya. Dulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak terang. Kenapa? Sebab Allah itu terang. Sebab Allah itu terang. Anak-anak terang. Ya, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau terang firman Allah itu ada dalam hidup kita, karena kita sudah mengikut terang dan meninggalkan kejahatan itu, saudaraku, maka buah yang kita bisa rasakan adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kenapa kita bisa tidak adil? Kenapa kita tidak bisa menjadi baik? Kenapa kita tidak menjadi benar dan bisa menjadi benar? Dalam ucapan kata aja kadang kita nggak benar. Dalam ucapan kata belum perbuatan ini. Dalam ucapan. Tetapi sebaliknya, kalau terang itu ada, ayat mengatakan, pasti akan berbuahkan kebaikan. Kita baik, bisa berbuat baik. Kepada Tuhan, kepada sesama. Kita bisa adil. Ya, adil dalam diri kita, adil terhadap istri, anak, saudara, orang tua. Bisa adil. Dan kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman Tuhan. Itulah terang yang Tuhan tawarkan untuk kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan terang kepada dunia ini. Karena dunia ini gelap, bumi ini gelap gulita. Penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kedurhakaan. Tapi Tuhan ingin untuk supaya kita, kehidupan kita, bisa merasakan terang. Biar sikap kita ini seperti Bartimius lah di hari-hari ini. Bermohon, hai anak Daud, kasihanilah aku. Sampai Tuhan memanggil dia. Sampai Tuhan mengatakan apa yang engkau ingin perbuat bagimu. Biar kita jujur di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ya Rabuni, untuk supaya aku bisa melihat pribadi firman, bisa melihat pribadi Tuhan dalam firman-Nya ini. Ini melebihi segala sesuatu. Haleluya.
Ini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Ini akan membuat kita damai, tenang, dan berbahagia. Berbahagia. Ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas gunung melihat Tuhan bersama Musa dan Elia, Petrus mengatakan, biar aku buatkan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan. Dia bahagia. Dia bahagia. Biar itu juga berlaku untuk kita. Begitu besar kasihnya Tuhan terhadap kita. Tidak bisa kita ukur dengan apapun juga, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian yang kedua tadi. Tak terukur kasih-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti berdoa syafaat untuk kita semua. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Ulangi dari atas. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat buat kita semua. Sungguh Tuhan, biar segala puji, hormat, syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu saja Tuhan, sebab Engkau terlalu baik kepada kami. Kami yang dalam kegelapan, Engkau sudah memanggil kami kepada terang yang ajaib, sehingga kami boleh beribadah, bisa menyembah, bisa melayani Engkau sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, ini benar-benar belas kasihan, kasih sayang-Mu kepada kami, orang-orang yang berdosa, orang dalam kegelapan seperti Bartimius itu. Kami tidak lebih baik daripada Bartimius Tuhan, tapi Engkau sudah menolong kami semua Tuhan. Biarlah pengikutan kami sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, dan kami mau meninggalkan jalan kegelapan itu Tuhan, untuk supaya kami boleh mendapatkan terang yang ajaib itu. Dan sewaktu-waktu kami boleh disebut sebagai Kamu adalah terang dunia, untuk menerangi banyak orang-orang
yang membutuhkan terang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih untuk firman Allah pada sore malam hari ini sudah menerangi hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa salah kami yang selama ini tanpa kami sadari, sekalipun kami sudah beribadah, sudah melayani, tapi seringkali kami tetap hidup dalam kegelapan. Kami beribadah mulai tidak memuliakan Engkau Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah Tuhan sungguh kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan pada saat ini. Saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan semua, khususnya di GKGM, sidang jemaat-Mu, sidang jemaat Philadelphia Triorejo, di Pondok Chandra, dan di tempat-tempat lain Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya, berkat yang mereka terima menjadi berkat bagi orang lain. Terang yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu juga bisa menerangi kehidupan-kehidupan yang masih hidup dalam kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab kami tahu menyadari dunia ini membutuhkan kehadiran, membutuhkan terang yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, berkati ibadah pelayanannya terutama, berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu Tuhan semua. Segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menjamah kepada sidang jemaat-Mu semua yang membutuhkan pertolongan, yang dalam kelemahan tubuh, yang fisiknya terganggu oleh karena kesehatan. Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu untuk mendapat kesembuhan secara sempurna Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami bermohon Tuhan, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang sedang mencari pekerjaan, selalu kami mendoakan biar Tuhan membuka jalan, yang merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga membuka jalan pula dan memberikan hati kepada anak-anak-Mu, hati yang penuh dengan syukur. Yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati di kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Biar Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk supaya mereka juga merasakan terang yang ajaib itu, terang yang sempurna yang telah datang itu, untuk selalu menerangi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong kami semua, memberkati, memberikan firman Allah kepada kami, tetap memberikan kerinduan hati kami untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam suasana Natal ini, biar anak-anak-Mu Tuhan berikan sukacita yang dari Tuhan sendiri, untuk supaya mampu tetap mengucap syukur ketika harus menghadapi suasana pandemi sekarang ini Tuhan. Terima kasih, Engkau pasti memberikan makna, memberikan pengertian, memberikan maksud untuk kami, untuk supaya kami betul-betul dalam hari-hari ini memuliakan Engkau serta selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati senantiasa. Pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, maupun juga pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah-daerah terpencil sekalipun, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari maksud-maksud tertentu, maksud jahat tertentu Tuhan. Jauhkan itu, kirimkan. Biar terang-Mu, damai sejahtera-Mu dalam suasana Natal ini akan meliputi bangsa kami, sehingga bangsa kami ini boleh sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera Tuhan. Terutama anak-anak ketebusan boleh beribadah dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, jauh dekat, atau mungkin akan beraktivitas kembali, beristirahat malam. Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong, menyertai, melindungi mereka, menjaga mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datang dari Engkau kiranya menyertai, memberkati kami mulai saat ini
sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah pada ibadah raya ini. Mohon perhatiannya, aku mohon perhatiannya. Ya, untuk jadwal ibadah kita, jadwal ibadah kita, mohon perhatiannya. Ya, nanti hari Rabu masih ada ibadah PA, PA yang terakhir untuk tahun ini. Ya, hari Rabu ini, hari Rabu ini PA yang terakhir, Dan untuk hari Kamis, ini mesti ada doa penyembahan, Itu nanti berdoa di rumah masing-masing, tidak ada ibadah doa penyembahan. Tetapi kita kembali pada hari Minggu tanggal 27. Ya, tanggal 27 hari Minggu ini merupakan suatu ibadah terakhir kita, ibadah raya. Ya, untuk tahun ini nanti sepanjang minggu itu, ya setelah tanggal 27 itu, nanti Rebu tidak ada PA, ya juga Kamis tidak ada doa penyembahan, dan kita kembali pada hari Minggu, itu tanggal 3 kalau tidak salah. Kita disertakan dengan perjamuan suci, saudaraku ya, disertakan dengan perjamuan suci, dan khusus nanti pada ibadah terakhir, ibadah raya tanggal 27, itu juga ibadah raya terakhir yang disertai dengan perjamuan suci. Yaitu puncak dari ibadah kita, ya bolehlah dikatakan hari raya kita, Natal kita bersama, Natal kita bersama, disertai dengan perjamuan suci. Mulai jam 5:30 sore tepat, masih siaran tunda, nanti disiarkan di jam 5:30 tepat. Saya mengulangi, hari Rabu ini masih ada ibadah PA disertai perjamuan suci. Hari Kamisnya itu tidak ada ibadah doa penyembahan, sebab akan kami gunakan untuk yang lain, untuk yang berkaitan dengan Natal ini. Dan kita kembali pada tanggal 27, ini merupakan ibadah raya yang terakhir buat kita disertai perjamuan suci. Dan setelah itu nanti Rebu tidak ada ibadah PA, Kamis tidak ada doa penyembahan, kita kembali pada hari Minggu disertai dengan perjamuan suci. Minggu pertama di tahun yang baru. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon perhatiannya. Ya, untuk kita perhatikan ibadah-ibadah kita tetap mendoakan dengan selesai ibadah ini, biar Tuhan tetap memberikan firman Allah kepada kita. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.